Pada part ke-22 diambil dari light novel bab 63 sampai dengan 65. Kamu berani menghindari belatiku? Kelincahan yang cukup mengesankan untuk seorang pesulap. Atau mungkin itu keberuntungan? Alu mengira Jin adalah seorang penyihir, mungkin karena Jin memamerkan sihir bintang 5 saat dia menyamar sebagai Beradin Zipfel. Dentang, Alu dengan cepat menutup celah di antara mereka dan mengayunkan pedangnya. Namun, matanya melebar saat Jin menangkisnya. Jadi kamu bukan penyihir. Bradamante bersinar dengan aura yang meluap. Yang Jin lakukan hanyalah menangkis serangan Alu, tapi rasanya tulang-tulangnya bergetar. Jin segera mundur. Begitu dia melebarkan jarak, Alu menutup jarak sekali lagi. Dia bisa membaca semua gerakan Jin. Ini menjadi sangat menjengkelkan. Memotong, garis miring berikut merobek mantel Jin. Tetesan darah tersebar ke udara, tapi itu bukan cedera serius. Dia cepat. Itu mungkin bukan kekuatan penuhnya, tapi aku sudah mulai lelah. Pertarungan berlangsung seperti yang direncanakan Alu. Sulit dipercaya bahwa Alu sekuat ini. Jin hampir tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap setiap serangan. Terus-menerus didorong mundur. Pada titik ini, Alu mengira anak itu adalah seorang ksatria. Mantra yang dia tunjukkan di rumah lelang bawah tanah mungkin palsu. Sial, bagaimana aku bisa tertipu trik seperti itu? Dia cukup kesal pada dirinya sendiri. Meskipun dia tahu lawannya bukan Beradin Zipfel, dia mengendalikan dirinya dan menyerang dengan tenang. Pangkat musuhnya sekitar 5 bintang, tapi tetap saja, dia tidak bisa berasumsi apa-apa. Namun, terlepas dari pengetahuan itu, Alu tidak peduli dengan Jin. Dia lebih khawatir tentang Murakan, yang tersenyum saat melihat mereka. Saya pikir orang itu adalah antek. Kenapa dia tidak berkelahi? Setelah menghancurkan puluhan anak buah Alu, Murakan langsung menghentikan pertempuran sama sekali. Alu tidak tahu niat pria itu, tetapi dia ingin memikirkannya setelah membunuh Jin. Murakan, di sisi lain, senang menyaksikan perjuangan Rankandel muda. Saya tahu Anda cukup berbakat, tetapi cukup untuk menantang bintang 7, ya benar. Saya harap Anda belajar sesuatu. Hari ini, Anda anak nakal yang berani. Murakan tersenyum. Dentang, dentang. Bentrokan pedang Jin dan Alu menjadi alunan musik di telinganya. Tuan Murakan, apakah Anda tidak akan membantu? Saya mengerti bahwa itu adalah perintah Tuan Muda, tetapi dia tidak memiliki peluang melawan bintang 7. Seperti yang dikatakan Gilly, Jin nyaris tidak bisa bertahan hidup. Penghindarannya tepat, tapi gerakannya pasti semakin lambat. Tidak apa-apa, Strawberry Pie. Anak itu perlu tahu nilai kehidupan. Itu benar. Dan, Strawberry Pie kecilku, menurutmu anak itu akan kalah? Apa? Murakan tersenyum. Sangat menyenangkan melihat Jin terus-menerus diserang, tapi Murakan sudah tahu hasil pertarungannya. Untuk pendekar pedang ajaib dari klan Rankandel, bicara tentang iblis. Begitu Murakan memulai kalimatnya, Alu dengan cepat mundur dari Jin. Astaga, dari tangan Jin muncul sebuah pilar api. Itu adalah mantra api bintang 5, Flame Pilar. Pilar yang lebih berapi-api meledak dari tanah. Seorang satria bintang 7 bukanlah apa-apa. Ini adalah pertama kalinya Alu mundur dalam pertarungan. Matanya melebar. Pendekar pedang sihir. Alu mencoba yang terbaik untuk menghindari atau menangkis api yang datang, sangat sulit untuk dipadamkan. Tidak ada kesempatan untuk bereaksi. Kotoran, penyihir normal membutuhkan beberapa waktu persiapan untuk sepenuhnya membaca mantra. Seseorang harus mengumpulkan mana dan kemudian mengubahnya menjadi sihir yang bisa digunakan. Namun, itu berbeda bagi mereka yang lebih berbakat. Jin bisa mengumpulkan dan mengubah mana secara bersamaan dengan kecepatan yang konyol. Selain itu, karena Jin adalah seorang dual caster, dia bisa diam-diam menyiapkan mantra tanpa sepengetahuan Alu. Mantraku akan efektif dalam pertarungan ini. Jin merasa cukup percaya diri. Mantra tingkat tinggi entah dari mana akan menakuti siapapun, bahkan bintang 7 seperti Alu. Kamu jalang bermuka 2, Alu berteriak ketika dia hampir tidak memadamkan api dari pakaiannya. Jin sudah menyiapkan mantra yang sama, tapi dia tahu bahwa serangan yang sama tidak akan berhasil 2 kali. Aku akan menggunakan mantra ini lagi untuk membuatnya kencing di celana, dan kemudian aku akan menghabisinya segera setelah itu. Tidak peduli seberapa kuat lawannya. Selama dia memegang beberapa trik di lengan bajunya, hasil pertempuran akan selalu menjadi 50-50. Menang atau kalah. Begitulah cara Jin mempertahankan tingkat kemenangan 50% sepanjang pertempurannya melawan lawan yang lebih kuat darinya. Atau setidaknya sebelum dunia mengetahui bahwa dia adalah pendekar pedang ajaib. Itu karena dia memiliki mana dan energi roh. Dengan hanya satu mantra menggunakan mana, Jin mampu menakut-nakuti cahaya terang dari ksatria bintang 7. Tetapi jika dia juga menggunakan energi rohnya. Namun, Jin tidak berniat menggunakannya. Berikutnya datang mantra petir. Jin menyihir mantra yang dia gunakan di air mancur cahaya bulan, dan sambaran petir menyambar lokasi yang dia pilih, menerangi langit malam.
Alu merasakan serangan yang akan segera terjadi dan dengan cepat bergerak menjauh, melemparkan tubuhnya ke samping dan melepaskan tembakan belati setelahnya. Perbesar, ketika belati melewati bahu Jin, Alu berpikir bahwa itu adalah kesempatan untuk membunuhnya. Namun, Jin sudah mengharapkan lebih banyak serangan setelah belati terbang. Dia tahu bahwa pengguna belati menggunakan teknik itu sebelum mendaratkan pukulan mematikan. Saat Jin menurunkan tubuhnya untuk menghindari sisanya, Alu berencana untuk menutup jarak dan menyerang tenggorokannya. Itu adalah kesempatan yang sempurna. Ini sudah berakhir. Untuk sepersekian detik, kaki Alu dipenuhi dengan energi. Ada ledakan saat dia mendorong tanah, meninggalkan kawah di belakangnya. Pedangnya diarahkan ke leher Jin. Entah itu dengan menusuk atau memenggal, Alu yakin Jin akan mati. Dia tidak akan pernah menduga bahwa seluruh situasi ini dirumuskan oleh Jin. Saya yakin dia tidak menyadari bahwa saya menjadi terlalu mudah rapuh. Pada kesempatan normal, Alu akan memperhatikan trik ini. Dia adalah bintang 7 karena suatu alasan. Namun, dia putus asa. Karena ini adalah pertama kalinya dia melawan pendekar pedang ajaib, dia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan sesegera mungkin. Lagi pula, semakin lama pertarungan, semakin banyak peluang yang dimiliki pendekar pedang ajaib untuk menyerang lawan mereka dengan lebih banyak mantra. Pedang Alu hendak menebas leher Jin. Gili menelan ludah. Murakan tahu itu adalah kemenangan Jin. Pedang itu seharusnya meluncur dengan mulus, tapi malah dihentikan oleh sesuatu. Itu karena Jin mengaktifkan artefak yang baru diperolehnya, Miulta Es Rune, untuk menyulap helm hitam. Inilah mengapa setiap ksatria bermimpi memiliki Miulta Es Rune. Itu adalah satu-satunya helm yang bisa sepenuhnya membatalkan serangan ksatria bintang 7, satu-satunya di dunia. Helm itu membelokkan pedang Alu, menyebabkan pria itu kehilangan keseimbangan. Jin mengambil kesempatan ini. Memotong. Bradamante memotong bahu Alu. Kurasa ini sudah berakhir. Murakan mengangkat bahu. Gili tidak bisa mempercayai matanya. Dia bisa saja menusuk jantungnya, tapi Jin menghentikan pedangnya. Hampir tidak bernapas, Alu jatuh ke tanah, dan dia bisa menunda kematiannya sedikit lebih lama. Gurih, gerimis. Jin menatap Alu, yang mulutnya mengeluarkan darah. Biarkan aku bertanya satu hal lagi sebelum aku pergi. Kudengar kau punya hubungan dengan Rankandels. Kukuku. Alu menyeringai dan memelototi Jin, seolah-olah dia mengatakan, kamu Rankandel, beritahu saya. Beri nama Rankandel manapun. Hei, anak kecil pengertian MU salah. Anda seharusnya menjepitnya dan kemudian bertanya padanya. Bagaimana orang sekarat akan menjawab semua pertanyaanmu? Murakan berjalan menuju Jin, menggelengkan kepalanya tidak setuju. Dia benar, tapi Jin tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin tidak mungkin baginya untuk menemukan ksatria bintang 7. Saya melihat, saya mengerti. Jin, kau bajingan. Jin, Rankandel, maksudku, nama, Jin Grey, cukup umum saat ini. Kurasa tidak masalah bagi pria yang akan mati. Alu terbatuk sambil memuntahkan darah. Namun, dia menyeringai. Untuk beberapa saat, Alu menghela nafas kasar. Sambal tersenyum menyeramkan. Kemudian, dia berbicara. Tidak masalah, kamu tidak bisa menghentikannya. Apa? Meskipun dia gagal saat itu adalah kata-kata terakhirnya. Kelopak matanya turun, dan dia tidak lagi bernapas. Apa yang dia maksud? Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Murakan dan Gili berbicara bersamaan. Jin mengangguk ringan, masih bingung dengan kata-kata terakhir Alu. Dia gagal saat itu, dan aku tidak bisa menghentikannya. Tentu saja, itu adalah beberapa kata dari seorang preman bajingan. Kata-katanya pasti menyiratkan beberapa hubungan dengan Rankandel, tapi itu belum tentu kata-kata yang dapat dipercaya. Tetapi jika pria ini memiliki hubungan dengan Rankandel, kegagalan yang dia ucapkan akan merujuk pada Blooded Illusion, dan entitas yang tak terhentikan adalah tidak mungkin. Penerus Rankandel, Joshua Rankandel. Lalu berarti aku tidak bisa menghentikannya. Satu-satunya orang yang tidak bisa saya hentikan adalah orang yang akan memimpin klan. Seluruh dunia tahu bahwa Joshua akan menjadi patriark Rankandel berikutnya. Semua realisasi ini masih berupa asumsi, tetapi masih meresahkan. Si tangan laba-laba Alu. Itu mungkin bukan nama aslinya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Tuan muda, mengapa Anda mengungkit itu? Aku harus mencari tahu. Karena orang ini tampaknya memiliki hubungan dengan Rankandel. Ini juga aneh bahwa bintang 7 menjalankan beberapa bisnis sampingan yang samar. Nak, ada 9 bintang yang menjalankan bar sepanjang hidup mereka. Saya telah melihat banyak seperti mayat ini. Salah satu leluhurmu seperti itu. Ini adalah klan yang akan segera saya pimpin. Akan menyenangkan untuk membersihkan beberapa sejarah lama. Ayo pergi, kita harus mencari orang yang lebih informatif seperti Jet. Ketiganya kemudian meninggalkan ibu kota Akin. Dua pria mengerutkan kening saat mereka duduk di ruangan sempit. Mereka telah berbicara dengan Jet selama beberapa jam terakhir. Jadi biarkan saya meluruskan ini, Tuan Jet. Anda mengisi catatan anonim ini untuk kemakmuran warga dan kejatuhan Akin. Dan kamu, yang sebagian besar adalah seorang akuntan rendahan, memutuskan untuk mengkhianati
dari organisasimu karena kamu secara tidak sengaja masuk ke penyimpanan budak dan dikejutkan oleh kekejaman itu. Selain itu, di antara dokumen yang kamu pertaruhkan untuk diambil, ada juga catatan akuntansi dari lelang buku tebal ajaib. Dan Anda pikir itu akan menjadi cara untuk meruntuhkan klan Tesing dari dalam, jadi Anda menyerahkannya kepada klan Zipfel. Dan dari semua media pers yang berbeda di seluruh Akin, Anda secara khusus memilih salah satu yang menentang kekejaman Tesing karena Anda tertarik dengan politik Akin. Terakhir, karena kamu hanyalah reporter yang tidak berbahaya, kamu ingin kami melindungimu agar tetap aman dari pasukan Tesing yang masih hidup. Apakah itu maksudmu? Jet dengan panik mengangguk. Dengan tepat, sobat, saya mencoba melakukan beberapa perbuatan baik untuk menjalani hidup saya. Aku tidak tahu kenapa aku diperlakukan seperti ini. Tolong biarkan aku pergi. Saya khawatir tentang anak saya. Kedua pria itu menghela nafas panjang. Mereka adalah bagian dari tim investigasi kriminal Vermont. Setelah menerima surat tentang kesalahan klan Tesing, mereka menangkap Jet di pelabuhan dan memulai penyelidikan. Seperti yang diharapkan Jin, Jet memiliki naluri bertahan hidup yang kuat. Dia mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh para penyelidik dan menanggapi dengan jawaban yang paling menguntungkan. Berbicara tentang peniru beradin tidak akan membantunya dalam situasi ini. Dia harus menutupi segalanya sebagai tindakan kebaikan untuk mendapatkan perlindungan saksi. Para penyelidik bingung. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, tidak mungkin bajingan ini bertindak berdasarkan nilai-nilai moral. Dia hanya menulis namanya di surat itu. Dia tidak menyusun semuanya. Mungkin orang-orang teduh yang menghancurkan Tesings. Namun, kita tidak perlu mengejar pelakunya. Alih-alih menemukan penulis surat yang sebenarnya, menyatakan bajingan di depan mereka sebagai pahlawan yang saleh akan jauh lebih nyaman. Selain itu, selain huruf awal, tulisan tangan dari catatan budak cocok dengan tanda tangan Jet. Setidaknya dia menulis catatan budak itu sendiri untuk menyelamatkan warga Vermont. Para penyelidik mengangkat bahu. Baiklah, Tuan Jet. Sejujurnya, kamu terlihat seperti sampah rendahan, tapi kami akan menutup mata atas kebohonganmu karena kamu menyelamatkan lusinan warga Akin. Namun, Zipfel telah meminta kesaksianmu, jadi kamu harus bekerja sama dengan kami. Keluarga Zipfel mencariku. Tidak mungkin. Jika saya pergi ke sana, saya akan mati. Akan terjadi jika Anda memberitahu mereka apa yang Anda katakan kepada kami. Selama cerita Anda tetap konsisten, tim investigasi kriminal Vermont akan membuat Anda tetap aman. Pergi saja dan ceritakan kisahnya kepada mereka. Jika mereka mendengar sesuatu yang berbeda dari kita, maka itu akan sangat mengganggu. Anda punya waktu sebelum pergi ke ruang investigasi Zipfel, jadi temui putra Anda dan makanlah. 1 jam kemudian, Jet mengikuti para penyelidik ke ruang investigasi. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan satu hal pun tentang peniru beradin, dan penyelidik Zipfel tidak dapat membunuhnya meskipun mereka tahu bahwa dia berbohong. Tetap saja, kami tidak bisa menjadikanmu pahlawan. Klan Zipfel akan menerima pujian atas jatuhnya Tesing. Aku tidak peduli, selama kamu berjanji untuk membuatku tetap hidup dan melindungiku. Aku akan mendengar kebenarannya begitu aku mengalahkan agen Tesing yang masih hidup. Meninggalkan. Juga, jangan berpikir bahwa perlindungan saksi Vermont itu sempurna. Klan Tesing dihancurkan. Meskipun menyebabkan keributan, ketiga sahabat itu bahkan tidak mendapatkan hadiah di kepala mereka. Ini bukan urusan keluarga Zipfel. Kehancuran itu sangat disayangkan bagi mereka yang hidup dari uang kotor Tesing. Namun, jika Zipfel mengumumkan bahwa mereka menghancurkan Tesing, maka mereka akan mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari warga Akin. Bagaimanapun, untuk Zipfel, dukungan yang diperoleh dari orang-orang dari kerajaan yang sangat kecil setara dengan seekor semut. Jadi klan Zipfel dan keluarga Kekaisaran Vermont akan berbagi ketenaran sementara Anda akan mendapatkan manfaat yang sebenarnya. Memang, Rune Miulta, buku ajaib Drenmi, dan buku ajaib Skugiel Hister sekarang ada di tangan kita. Juga, aku harus melawan Satria Bintang 7. Tidak semua Bintang 7 itu sama, Tuan Muda. Harap lebih berhati-hati di masa depan. Sebuah helm ajaib, sihir, energi. Tentu saja, tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak bisa melawan lawan yang sebenarnya seperti yang Anda bisa, Gilly. Aku sudah tahu itu. Tetap saja, saya akan lebih berhati-hati. Selama beberapa hari, ketiganya menghabiskan waktu di desa terpencil dekat Akin dan mengamati alur peristiwa. Dengan semuanya berjalan seperti yang diprediksi Jin, Murakan dan Gilly tercengang. Yah, sepertinya keluarga Zipfel tidak akan mencari kita. Kami dapat melakukan perjalanan ke tujuan kami berikutnya tanpa terlalu banyak tekanan. Di mana perhentian kita selanjutnya? Jin sudah punya tempat dalam pikirannya. Kota Tikan yang bebas. Kan, setelah mengalami perjalanan melalui Akin, ketiganya merasakan pentingnya memiliki perantara informasi seperti Jet. Mereka membutuhkan seseorang untuk memberi mereka informasi berharga tentang daerah tersebut saat mereka melanjutkan perjalanan berdasarkan ingatan Gilly dan Murakan. Selain itu, informasi tentang nama
asli Vishukel Yivliano, Kinselo, dan Alu, sihir terlarang di Kolon Ruins, serta hal-hal lainnya. Ada banyak hal yang ingin mereka ketahui. Terlebih lagi, wilayah bukanlah tempat yang bisa dikunjungi dengan santai. Tikan, kota bebas, tidak terkecuali. Begitu kita sampai di sana, aku harus menjalin hubungan dengan Ghost Blade Kashmir. Bahkan di dunia sekarang, tidak banyak yang tahu tentang Ghost Blade Kashmir. Banyak pendekar pedang Rankandel muda memohon padanya untuk menjadi guru mereka, tetapi dia selalu menolak. Alasannya karena dia memiliki badan intelijen berharga yang dikenal sebagai Merak Tujuh Warna. Tidak termasuk badan intelijen Rankandels, Zipfiels, dan keluarga Kekaisaran Vermont, Merak Tujuh Warna adalah sumber informasi terbaik berikutnya. Itu akan menjadi sumber yang paling berguna selama waktu sebelum Rankandels naik ke tampuk kekuasaan. Agensi itu adalah kelompok perantara informasi yang luar biasa, tetapi tidak ada yang tahu bahwa pemimpinnya adalah Kashmir. Dia juga dikenal sebagai Pangeran Jatuh Vermont di dunia sekarang. Bagi seorang regresor seperti Jin, itu bukanlah sesuatu yang istimewa, tapi dunia terbalik ketika status dan identitasnya terungkap. 7 pialang informasi yang membentuk Merak Tujuh Warna semuanya adalah atasan Vermont yang setia. Bersama dengan Kashmir, mereka adalah kumpulan bangsawan Vermont yang ditinggalkan. Jin tidak tahu keseluruhan cerita, tetapi dia tahu bahwa Merak Tujuh Warna terdiri dari banyak orang yang berguna. 10 tahun kemudian, Pangeran Kashmir yang jatuh akan menjadi penguasa pertama kota bebas Tikan. Menggunakan informasi yang mereka kumpulkan selama beberapa dekade, mereka akan mengkompromikan kedaulatan dan hak untuk memerintah tanah. Mereka sangat berbakat. Pergi ke Tikan itu mudah. Masalahnya semakin dekat dengan Kashmir. Dalam pikirannya, Jin menyeringai. Sebuah negara kecil membutuhkan kekuatan. Aku akan memikat Kashmir kepadaku dengan hal yang paling dia inginkan. Cara paling stabil untuk memperkuat suatu negara adalah dengan memperbesar kekuatan militernya. Dengan cara ini, ia dapat melawan invasi dan membangun infrastrukturnya. Namun, setelah mendapatkan kemerdekaannya, Tikan tetap sebagai negara kecil belaka. Karena populasinya kecil, kekuatan militernya kecil. Tidak ada banyak sumber daya, jadi itu bahkan tidak bisa memajukan teknologinya. Itu adalah negara yang bergantung pada informasi. Jika dia tampak masuk akal, aku akan bertanya padanya tentang artefak cermin di Kolon Ruins. Tentu saja, Jin tidak bisa menunjukkan kepada Kashmir artefak yang tidak dia miliki, dia juga tidak bisa menjelaskan kemampuannya. Apalagi, itu semua tergantung pada aspirasi Kashmir terhadap tentara yang dimilikinya. Manusia secara alami akan mempercayai hal-hal yang ingin mereka percayai. Bahkan jika saya mendapatkan artefak cermin, saya tidak bermaksud untuk menyerahkannya kepada Kashmir. Padahal, saya bisa membagikan efek penyembuhannya. Aku akan menunjukkan padanya Miltais Rune dan mengajarinya keberadaan mahakarya ini. Setelah itu, saya akan perlahan-lahan meyakinkan dia untuk mendukung saya. Tidak hanya itu, Jin juga berencana melanggar aturan tidak menggunakan nama klan sebagai pembawa bendera. Sementara, dia harus memperkenalkan dirinya sebagai Rankandel setidaknya untuk membuat Kashmir menarik perhatian. Kenapa kamu tertawa? Nah, tempat macam apa itu Tikan? Belum pernah mendengarnya di generasi saya. Mungkin karena perantara informasi, Lord Murakan. Ada badan intelijen besar bernama Merak Tujuh Warna. Saat Gili terus menjelaskan, Murakan menggelengkan kepalanya. Anda memilih kambing hitam yang dapat disalahgunakan, sama seperti kami menggunakan jet. Tidak buruk. Apakah itu sebabnya kamu sangat bersemangat? Saya tertawa karena buku ajaib itu. Pada saat ini besok, bukankah penguraian buku ajaib Tesmi akan selesai? Aku tak sabar untuk itu. Ya, bertanya-tanya tentang sihir pria Tenmi itu membuat perutku mual. Sepertinya itu adalah sihir tipe cahaya. Apa? Aku bilang itu sihir tipe ringan. Aku ingat bahwa semua sihir tipe cahaya dilupakan setelah zaman kuno. Tunggu, Jin menggelengkan kepalanya. Dia sudah mendengar beberapa kali bahwa Zenmi adalah seorang penyihir di era Murakan. Sihir ringan, itu adalah impian semua penyihir masa kini. Apa yang terjadi? Memikirkan bahwa buku tebal Zenmi sedang dilempar ke dalam rumah lelang bawah tanah yang kumuh dan kumuh. Jika saya adalah Zenmi, saya akan merangkak keluar dari kubur saya. Orang seperti apa Zenmi itu? Murakan menyeringai pada Jin selama beberapa detik. 500 tahun yang lalu, sekitar 500 penyihir Zipfel terkenal merencanakan untuk membunuh Zenmi. Tapi mereka semua gagal. Mungkin itulah sebabnya tidak seorang pun, termasuk Anda, tahu tentang Zenmi. Itu mirip dengan bagaimana mereka menghapus catatan ilmu pedang sihir Rankandels hingga bersih. Klan Zipfel benar-benar menghapus keberadaan Zenmi dari buku-buku sejarah. Itu spesialisasi mereka. Mereka menghapus segala ancaman bagi mereka dari buku-buku sejarah. Jika Anda tidak membangkitkan energi spiritual
spiritual Anda akan berakhir sama seperti Tianmi. Terlupakan, ngomong-ngomong, tentang pria Tianmi itu, Murakan terus mengoceh tentang Tianmi. Itu adalah cerita yang sangat panjang, itu akan memakan waktu 1000 tahun hanya untuk menyelesaikan menceritakan bahkan versi ringkasannya. Mata Jin berbinar saat mendengarkan Murakan, dan Gilly dengan lembut menatap Jin. Pada saat seperti ini, seolah-olah dia masih anak-anak. Maka, mereka meninggalkan desa menuju kota bebas Tikan. Meskipun tidak ada hadiah untuk mereka tidak bisa kembali ke ibu kota dan menggunakan gerbang transfer karena keributan yang mereka sebabkan. Jadi, mereka memilih untuk naik kapal. Setelah melakukan perjalanan dengan kereta selama sehari, mereka tiba di pelabuhan dan dikontrak dengan kapal terbaik di dermaga. Ditawari sejumlah besar permata dan emas, kapten bersiap untuk berlayar. Saya merasa terhormat untuk mengantar Anda. Rekan kru dipanggil ke Geladak, dan mereka tidak mengeluh saat melihat banyak mineral berharga. Butuh waktu paling lama 1 minggu untuk sampai ke Tikan. Kapal berangkat dalam waktu 1 jam. Pada hari pertama, Jin melatih pelepasan energi spiritualnya dengan angin laut yang bertiup di dadanya. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, pelatihan adalah cara yang harus dilakukan. Bagian yang menyenangkan akan dimulai setelah buku ajaib Zenmi diuraikan sepenuhnya. Aku bertanya-tanya sihir ringan apa yang dipraktikkan Zenmi. Dan sepertinya ada sihir yang paling kau butuhkan. Apa itu? Apa itu? Jin, yang sedang beristirahat di kamarnya, melesat ke Murakan. Sulit baginya untuk menahan kegembiraannya. Murakan menjelaskan teknik sihir aneh Zenmi sebagai mantra penghancur yang bahkan membuat naga gemetar ketakutan selama era mereka. Di antara mantra-mantra di dalam buku tebal itu adalah mantra yang menguraikan lawan menjadi partikel cahaya, mantra penusuk yang menembus perisai atau medan kekuatan apapun, dan mantra yang memanggil roh cahaya. Tidak ada mantra yang lebih baik dari yang lain. Murakan menertawakan keingintahuan Jin yang berlebihan. Kemudian, dengan wajah lurus, dia berbicara. Zenmi menyebut mantra ini photon cannon. Foton meriam, mantra yang menghancurkan lawan menjadi partikel cahaya. Tidak, itu hanya mantra yang langsung membutakan seseorang. Dengan kilatan cahaya yang kuat, itu, Jin tenang dan mengangguk. Dia kemudian mempertimbangkan efektivitas photon cannon. Bukan itu yang dia inginkan, tapi itu pasti berguna dalam beberapa skenario. Ini sempurna sebagai pengalih perhatian untuk menyerang atau melarikan diri. Wah, bocah, Anda tampaknya tidak terlalu tertarik. Mungkin ada di buku ajaib karena memiliki kegunaan yang baik. Tapi aku bohong jika aku bilang aku tidak kecewa. Tetap saja, itu memang mantra yang paling aku butuhkan. Tentu saja, sangat mudah untuk belajar juga. Aku menguraikannya 1 jam yang lalu dan melemparkannya sebagai ujian. Tutup pintunya sebentar. Tirai juga. Melihat kegelapan di dalam ruangan pada siang hari yang cerah terasa aneh. Itu tidak perlu dilemparkan dalam kegelapan, tapi itu mantra cahaya. Saya akan mendemonstrasikannya, jadi buka mata Anda lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Di tangan kanan Murakan, mana mulai berkumpul dan mengeras. Secara alami, Jin menatap bola mana dengan saksama, menunggu hasil yang cerah. Namun, bola energi itu tenggelam dalam warna hitam. Itu mantra ringan, jadi kenapa belah? Saat dia berbicara, sebelum bola mana menghilang dan menghilang, ada cahaya putih terang yang mirip dengan baja yang panas dan bersinar. Untuk sepersekian detik, begitu cahaya meledak, Jin secara refleks tersentak dan mengerang. Itu karena cahaya menyilaukan yang memenuhi ruangan. Seolah-olah dia sedang menatap matahari pada siang hari tertinggi. Cahaya itu terasa seperti jarum raksasa yang menusuk retinanya. Aku merasa mataku akan bengkak. Photon cannon dilepaskan hanya untuk sedetik, namun terkena untuk waktu yang singkat sudah cukup untuk membuat mata seseorang sangat lelah. Jin membuka matanya dan melihat bayangan, gumpalan raksasa mengambang di penglihatannya. Dia benar-benar ingin memberi Murakan pukulan yang bagus karena menyuruhnya menonton dengan hati-hati, tetapi kekuatan mantranya membuatnya merinding. Menakjubkan, jika dia bisa mengucapkan mantra ini sesuka hati selama pertempuran, melawan lawan yang lebih kuat tidak akan menjadi masalah. Termasuk skenario di mana dia harus melarikan diri, mantra itu berguna dalam hal menyerang dan bertahan. Dari pengetahuanku, aku cukup yakin mantra ini adalah mantra Zenmi yang paling berharga. Jadi apa yang Anda pikirkan? Itu luar biasa. Faktanya, pemeranmu bahkan tidak 30% dari kekuatan aslinya, kan? Jin tahu tanpa penjelasan, membuat Murakan bangga. Demonstrasi yang buruk tepat setelah penguraian. Selain itu, Murakan mengatakan bahwa itu mudah dipelajari, jadi Jin bisa menguasai mantranya di akhir perjalanan dengan perahu. Dengan bakatmu, kamu bisa menguasainya dalam 2 hari. Jika kamu menyerap buku ajaib itu selama sisa perjalanan, maka saat kita tiba di Tikan, kamu akan memiliki senjata tingkat dewa di bawah ikat pinggangmu. Bahkan jika Jin selesai menguasai mantra unik ini, dia masih perlu menyerap buku ajaib untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya secara umum. Proses menyerap buku ajaib itu
begitu sederhana. Jin hanya perlu mengubah sistem sandi menjadi rune dan kemudian melemparkan buku ajaib ke tubuhnya. Aku yakin kamu akan membuatku berurusan dengan konversi rune. Apa aku benar? Nah, bagaimana Anda berharap untuk membayar saya untuk hutang semacam itu? Jin segera mulai belajar photon cannon. Murakan mengatakan itu akan memakan waktu 2 hari, tetapi menguasai teori mantra bahkan tidak membutuhkan 1 hari. Ini mantra paling luar biasa yang pernah saya lihat. Mantra yang begitu canggih dan sederhana, namun begitu kuat. Namun, mantra itu sederhana karena suatu alasan. Terlebih lagi, meskipun semua penyihir di dunia mencoba mantra sederhana, tidak banyak yang bisa menggunakannya. Photon cannon membutuhkan kontrol mana dan mana yang gila yang hanya dimiliki oleh penyihir berbakat. Kilatan, meskipun cahaya yang dihasilkan tidak secemerlang demonstrasi Murakan yang buruk, Jin langsung memahami mantranya begitu dia mencobanya. Dia merasa lemah dan pusing, tetapi dia tersenyum dalam cahaya kesuksesan. Castor tidak terpengaruh oleh cahaya yang berasal dari mantra. Ada perbedaan besar antara cahaya yang dipancarkan oleh mantra dan cahaya alami di sekitarnya. Jin bisa menatap lampu kilat, tapi itu tetap tidak akan mempengaruhi penglihatannya. Hei, bocah. 4 hari kemudian, Murakan menyelesaikan konversi rune dan bertanya pada Jin, Skugiel Hister atau buku ajaib apapun. Saya tidak bisa menguraikannya. Saya pikir itu hanya sampah biasa. Ingin menggunakannya sebagai kayu bakar. Kayu, aku hanya kesal. Kode keledai bodoh ini menggangguku, Murakan yang hebat. Jin hendak mengatakan bahwa itu adalah kode dari kenangan indahnya. Tapi sebaliknya, dia hanya tersenyum. Awalnya saya akan menguraikannya sendiri dan menggunakannya. Tapi saya hanya akan menemukan guru saya dan meminta mereka mengajarkannya kepada saya sebagai gantinya. Tuan Jin menghabiskan seluruh hidup mereka memulihkan mantra sihir Hister. Meskipun itu adalah hubungan di kehidupan masa lalunya, Jin selalu merasa berhutang budi kepada gurunya. Aku yakin kita akan menemukan banyak mantra hebat jika kita menemukan dekoder yang bagus. Saya hanya merasakannya. Jadi jangan mempermasalahkannya, dan berikan saja pada Gili. Kamu anak nakal. Anda bisa membakar majalah saya yang berharga kapan saja, tetapi buku tua ini, bicaralah yang masuk akal, onaga hitam besar. Jika kamu sudah selesai dengan konversi rune dari buku ajaib Zenny, berikan saja padaku. Murakan mencibir. Hah, Strawberry Pie dan aku, kami tidak berbeda dari budak. Pernah mendengar tentang tuan jahat yang ditikam dan dibunuh oleh seorang budak. Salahku. Sayangnya, tumbuh sebagai ran kandel membuatku seperti ini. Murakan mulai melemparkan buku ajaib ke punggung Jin. Teks dalam buku ajaib itu mulai bersinar dan keluar dari halaman. Murakan perlahan-lahan memindahkan teks bercahaya ke arah tulang belikat kiri Jin, dan teks buku tebal ajaib itu tercetak di punggung Jin. Itu memancarkan cahaya yang menakutkan, seperti tato khusus. Sial, aku ingin melemparkannya ke pantatmu, atau bahkan penismu, cukup dengan lelucon yang tidak lucu. Mari kita lihat apa yang berubah. Begitu teks itu masuk ke dalam kulit Jin, pemahamannya tentang photon cannon meningkat pesat. Penyerapan buku tebal Zenny tampaknya telah merangsang kemampuannya. Photon meriam. Astaga, mantra itu dilemparkan, dan seluruh ruangan bermandikan warna putih. Cahaya terang menembus tirai dan terlihat di geladak. Kapten, yang dikejutkan oleh cahaya, bergegas masuk ke ruang tamu. Tuan, apakah terjadi sesuatu? Ada cahaya. Jin dan Murakan menatap kapten dan secara bersamaan menyangkal. Lampu? Cahaya apa? Ah, tidak apa-apa. Kukira kau sedang berhalusinasi. Kapten tidak perlu tahu bahwa mereka baru saja berlatih mantra cahaya kuno. Kapal tiba di kota bebas Tikan pada tanggal 2 Juli 1795. Untuk menunjukkan penghargaannya atas perjalanan yang memuaskan, Jin memberi tip kepada kapten, lalu melewati gerbang kota dengan identitas palsunya. Saat melewati gerbang, Murakan untuk sementara berubah menjadi kucing. Meong. Dalam pelukan Gili, Murakan menggelengkan kepalanya. Suasana di Tikan dan Akin benar-benar berbeda, Tuan Muda. Ya, Anda bisa merasakan energi dan antusiasme kemanapun kita pergi. Berbeda dengan pemandangannya yang menakjubkan, Akin dipenuhi dengan orang-orang yang putus asa. Di Tikan, sebaliknya, lautan selalu terlihat kemanapun mereka memandang. Itu karena bentang alam kota yang unik. Seluruh pulau memiliki menara berbentuk tanduk tunggal dengan 10 lantai. Alih-alih, kota bebas, menyebutnya, menara, lebih pas. Itu adalah nama yang memegang impian para pendiri awal. Tuan Muda, haruskah kita mencari tempat tinggal dulu? Jin hampir tersandung ketika Murakan tiba-tiba kembali ke bentuk normalnya dan berbicara. Kamu tidak akan hanya pergi ke penginapan bobrok dan menyalahgunakan pemiliknya seperti terakhir kali, kan? Murakan, kamu tahu berapa banyak orang di sini? Berubah di tengah kota, meskipun Tikan memiliki populasi kecil, kepadatannya tinggi. Berubah di tengah jalan adalah cara mudah untuk menghilangkan anonimitas. Gili mencoba menambah omelan Jin, tapi Murakan menggelengkan kepalanya. Manusia tidak pernah memperhatikan orang asing. Haha, mungkin tidak ada yang melihat. Mereka mengintai daerah itu, dan sepertinya memang begitu. Semua orang berjalan dengan langkah kaki yang sibuk, dan bahkan di area terbuka, sepertinya tidak ada yang peduli dengan ketiganya. Namun, itu hanya seperti
Sepertinya, seolah-olah tidak ada yang peduli. Seekor kucing berubah menjadi laki-laki. Terkejut, Jin, Murakan, dan Gili menoleh ke arah suara itu. Bagaimana Anda melakukannya? Sambil memegang boneka naga kecil, seorang gadis kecil menatap mereka.